Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, padahal udah lama nggak ngobrol ataupun ketemu? Lalu nggak lama kemudian, secara tiba-tiba, dia ngehubungin kamu. Atau mungkin tanpa alasan yang jelas, kamu merasa gelisah, susah fokus, atau bahkan sulit untuk tertidur. Nah, kalau kamu pernah ngalamin hal ini, bisa jadi itu bukan sekedar kebetulan. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkanmu dengan begitu kuat, sampai-sampai energinya bisa memengaruhi perasaan dan pikiran diri kamu. Percaya atau enggak, banyak orang meyakini bahwa pikiran kita punya kekuatan yang lebih besar dari yang kita sadari. Bahkan dalam dunia psikologi dan spiritual, fenomena ini sering dikaitkan dengan energi batin, ikatan emosional, dan bahkan telepati alami. Jadi kalau ada seseorang yang terus memikirkanmu, apa saja dampaknya buat kehidupanmu? Apakah ini tanda sesuatu yang penting atau justru harus diwaspadai? Dan mari kita bahas lebih dalam di video kali ini, yaitu apa saja hal yang bisa terjadi kalau seseorang terus memikirkan dirimu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, energi dan pikiran bisa terhubung. Pernah dengar kalau pikiran itu punya energi? Ini bukan sekedar mitos ataupun kepercayaan belaka, tapi sudah banyak dibahas dalam berbagai bidang, mulai dari psikologi hingga spiritualitas. Pikiran dan emosi kita memancarkan frekuensi tertentu, dan ketika seseorang terus memikirkanmu, energi pikirannya bisa sampai kepadamu tanpa kamu sadari. Dalam ilmu psikologi, ada konsep yang disebut koneksi bawah sadar. Ini terjadi ketika pikiran seseorang begitu fokus memikirkan sesuatu. Dalam hal ini, kamu hingga menciptakan getaran yang bisa dirasakan oleh alam bawah sadar diri kita. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa manusia bisa saling memengaruhi secara emosional meski tanpa komunikasi secara langsung. Misalnya, saat kamu dekat dengan seseorang secara emosional, kamu cenderung bisa merasakan perasaannya meskipun dia tidak mengatakannya. Nah, hal yang sama bisa terjadi meskipun kalian sedang berjauhan. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu sering merasa tiba-tiba kepikiran seseorang, bisa jadi bukan hanya kamu yang memikirkan dia, tapi dia juga sedang memikirkanmu dengan sangatlah intens. Mungkin tanpa sadar, ada energi yang terhubung antara kalian, menciptakan rasa yang sulit untuk dijelaskan. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kamu bisa sering memimpikan dirinya. Pernah nggak sih tiba-tiba kamu mimpi tentang seseorang, padahal nggak ada alasan jelas kenapa dia muncul di mimpi tersebut? Nah, ini bisa jadi tanda kuat bahwa seseorang sedang terus memikirkan dirimu. Dalam dunia psikologi, mimpi seringkali dianggap sebagai refleksi dari pikiran bawah sadar diri kita. Artinya, kalau seseorang terus memikirkanmu dengan intens, energinya bisa tersalurkan ke alam bawah sadar dirimu, dan muncullah gambaran dirinya dalam mimpi tersebut. Ini bisa terjadi terutama kalau orang tersebut memiliki perasaan yang kuat terhadap kamu, entah itu rindu, cinta, atau bahkan kekhawatiran dirinya. Yang menariknya, mimpi ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi kamu bermimpi berbicara dengannya, bertemu dalam suasana tertentu, atau bahkan mengalami kejadian aneh yang terasa simbolis. Terkadang, mimpi ini terasa begitu nyata sampai saat terbangun, kamu masih bisa merasakan emosi dari mimpi tersebut. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu sering memimpikan seseorang tanpa alasan yang jelas, mungkin dia sedang terus memikirkan dirimu. Coba perhatikan apakah mimpi itu membawa perasaan tertentu, dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan melalui alam bawah sadar kamu. Yang ketiga, perubahanmu tanpa alasan yang jelas. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa bahagia tanpa sebab yang jelas? Atau justru merasa gelisah, sedih, ataupun emosional, padahal nggak ada kejadian tertentu yang memicu kamu? Nah, bisa jadi ini efek dari seseorang yang sedang terus memikirkanmu dengan perasaan yang kuat. Percaya atau enggak, emosi itu menular, bahkan dari jarak yang jauh sekalipun. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut penularan emosi. Biasanya ini terjadi saat kita berinteraksi langsung dengan seseorang. Tapi kalau ada koneksi emosional yang cukup kuat, perasaan seseorang bisa terpancar ke dalam diri kita, meskipun tanpa komunikasi secara langsung. Misalnya,
Kalau seseorang sedang merindukanmu dengan sangat dalam, energi emosinya bisa tersalurkan ke alam bawah sadarmu, dan hasilnya kamu tiba-tiba merasa hangat dan bahagia tanpa tahu kenapa. Dan sebaliknya, kalau seseorang yang memikirkanmu sambil merasa sedih ataupun khawatir, kamu juga bisa merasakan energi negatif itu tanpa alasan yang jelas. Dalam dunia spiritual, hal ini sering dikaitkan dengan energi batin atau bahkan ikatan jiwa yang kuat. Kalau dua orang memiliki koneksi yang dalam, entah itu karena hubungan emosional, cinta, atau bahkan ikatan keluarga, maka perubahan emosi salah satu pihak bisa dirasakan oleh yang lainnya. Yang keempat, ada kejadian kebetulan yang sering terjadi. Pernah gak sih kamu baru aja kepikiran seseorang, tiba-tiba dia muncul di depan mata, atau mungkin kamu sering melihat namanya di mana-mana, di media sosial, atau bahkan mendengar orang lain menyebut namanya secara acak. Kalau ini sering terjadi, bisa jadi ini bukan sekedar kebetulan. Dalam dunia kehidupan, ada yang namanya synchronicity, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog terkenal. Synchronicity adalah kejadian yang terlihat seperti kebetulan, tapi sebenarnya memiliki makna yang lebih mendalam. Ini terjadi saat pikiran dan energi kita sejalan dengan sesuatu ataupun seseorang, sehingga alam semesta menciptakan berbagai tanda yang membawa kita lebih dekat kepada dirinya. Misalnya, kamu baru saja memikirkan seorang teman lama dan tiba-tiba kamu bertemu dengannya di tempat yang tidak terduga, atau kamu terus melihat angka, lagu, atau hal-hal yang berkaitan dengannya, seolah-olah alam semesta ingin mengingatkanmu tentang orang tersebut. Bisa jadi ini adalah tanda kuat bahwa ada hubungan energi yang kuat antara kalian. Yang kelima dan terakhir, tiba-tiba dia menghubungi kamu. Pernah gak sih seseorang yang sudah lama gak ada kabarnya, tiba-tiba menghubungi kamu, bisa lewat pesan singkat, telepon, atau bahkan tiba-tiba muncul di media sosialmu setelah sekian lama menghilang. Nah, ini bisa jadi tanda kuat bahwa dia sudah lama memikirkan kamu. Pikiran yang kuat punya energi yang bisa mendorong seseorang untuk bertindak. Semakin sering seseorang memikirkanmu, semakin besar keinginannya untuk terhubung kembali. Awalnya mungkin dia hanya mengingat kenangan lama, merasa rindu, ataupun penasaran dengan kabarmu. Tapi lama-lama, perasaan itu semakin kuat dan akhirnya membuatnya mengambil langkah nyata untuk menghubungi kamu. Dalam dunia psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat hal-hal yang belum terselesaikan. Jika seseorang memiliki perasaan yang belum tuntas terhadapmu, entah itu rasa penasaran, rindu, atau bahkan perasaan bersalah, maka pikirannya akan terus memunculkan bayangan tentang kamu, sampai dia melakukan sesuatu untuk menuntaskan hal itu. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 hal yang bisa terjadi kalau seseorang terus memikirkan kamu. Apakah semua ini kebetulan, atau memang ada energi yang menghubungkan kita dengan orang lain? Itu tergantung bagaimana kamu melihatnya. Tapi ada satu hal yang pasti, pikiran dan perasaan itu punya kekuatan lebih besar dari yang kita kira. Kalau kamu pernah mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, coba perhatikan kembali. Mungkin ada seseorang di luar sana yang diam-diam memikirkanmu lebih dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.